Anak adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan dan dititipkan oleh Tuhan kepada keluarga kecil, dalam hal ini sepasang ya, ibu dan ayah. Dalam hal ini mudah mengandung selama 9 bulan, berjuang hingga akhirnya lahir menjadi seorang anak, yang dimana anak tersebut harus dididik agar menjadi penganut ataupun bisa dibilang meneruskan yang namanya bahtera keluarga ataupun keturunan. Walaupun pada perjalanannya anak selalu bisa menjadi baik ataupun menjadi buruk. Menjadi baik ataupun menjadi buruk, walaupun ini ya udah dewasa sekalipun, yang akan disalahkan itu adalah orang tuanya. Bagaimana orang tua dalam mendidik si anak ini? Didikan secara dini ataupun sebelum anak itu lahir, artinya kesiapan mental dari orang tua. Bagaimana orang tua dalam mempersiapkan atau merancang kurikulum yang akan diajarkan kepada anaknya, ini akan menjadi dasar awal sebagai landasan si anak itu pada saat lahir di dunia ini. Banyak orang tua muda ya, mungkin umur 20 bahkan 25 ke bawah, yang usianya belum banget matang tapi udah menempuh hidup berkeluarga. Tapi masalah anak itu menjadi hal lain. Kenapa? Karena ada kesiapan yang luar biasa di sana. Bagaimana mengamanahkan, artinya melaksanakan amanah yang dikasih oleh Tuhan, biar anak itu dari lahir sampai dia meninggal itu setidaknya nggak menyusahkan orang tua atau tidak menjelekkan nama keluarga. Karena bagaimanapun tingkah laku anak, walaupun dia masih kecil, udah dewasa ataupun udah tua, yang akan ditanya pertama kali oleh keluarga atau oleh tetangga, anaknya siapa sih kalau dia bandel? Anaknya siapa sih kalau misalkan dia bunting di luar nikah? Pasti akan ditanya seperti itu. Anaknya siapa sih yang gak dididik? Pasti akan dipertanyakan seperti itu. Begitu halnya juga yang terjadi di dunia investasi, dalam hal ini adalah di dunia korporat. Anak perusahaan akan menjadi sebuah impian, udah menjadi goals yang akan dituju oleh suatu perusahaan khususnya yang sudah matang. Kenapa? Karena akan bisa menambah yang namanya biaya atau yang bisa nambah yang namanya pendapatan yang didapatkan oleh induk perusahaan berdasarkan dari anak perusahaannya. Misalkan perusahaan itu pendapatannya 1, dengan adanya anak bisa menjadi 1,5 karena digabungkan kedua-duanya. Itu. Jadi menjadi anak perusahaan itu akan menjadi sebuah goals yang diharapkan oleh perusahaan. Tetapi jangan sampai goals yang diidam-idamkan oleh si induk perusahaan ini hancur karena tingkah laku si anak yang semena-mena. Oleh karena itu, kematangan dari induk perusahaan tersebut menjadi faktor utama. Bagaimana melihat suatu induk perusahaan ataupun suatu calon emak atau si bapak itu mempunyai persiapan mental yang baik. Kalau misalkan dalam kehidupan real, itu bisa dicontohkan dengan mengikuti pengajian, mengikuti kelas pranikah, mengikuti kelas parenting untuk mempersiapkan itu. Tapi kalau di dunia perusahaan atau di dunia korporat, khususnya di investasi saham, itu bagaimana? Yaitu adalah untuk melihat hal tersebut, membaca prospektus perusahaan, di mana anak perusahaan tersebut akan listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi, hari ini kita akan ngebahas mengenai prospektus saham. Sebelum kita ngebahas prospektus saham, di sini gue menawarkan 2 buah buku. Buku pertama adalah buku Millennial Investing nih, di mana buku ini ngebahas mengenai segala seluk-beluk yang ada di pasar modal, baik itu baik ataupun buruk. Biar kenapa? Biar kita tahu tentang resikonya. Jika kita ingin melihat anak perusahaan yang tadi dengan prospektusnya,
Kita akan dikasih tahu nih, ini resiko yang harus dihadapi oleh investor. Dan ini perlu juga kita ketahui apakah itu berita pesanan dan sebagainya macamnya dengan membaca buku pertama ini, The Art of Eastern Market, dengan icon gajah. Lalu yang kedua adalah buku Millennial Investing, di mana ini untuk menilai suatu fundamental perusahaan, melihat seni perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut itu di markup atau dibuat-buat atau direkayasa oleh bandar ataupun gajah apa enggak, dibahas tuntas di buku Millennial Investing. Dan apakah perusahaan tersebut memenuhi kriteria menjadi sebuah emiten cendrawasih sesuai dengan icon dari Millennial Investing ini sendiri. Nah, itu bisa teman-teman lihat atau teman nilai. Karena tebel halamannya luar biasa banyak, 200 halaman, tetapi tidak membosankan sekali lagi. Dimana dua buku ini bisa lu dapetin semua ada di Gramedia seluruh Indonesia dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Oke, kita mulai aja sama gua Fajar Sidik, edisi 14 November 2021. Yuk, check it out. Kita mulai. Jadi kalau kita akan ngebahas di sini adalah emiten dari salah satu perusahaan besar yang akan IPO pada tahun ini, yaitu adalah Mtel. Nih. PT Daya Mitra Telekomunikasi, Mtel. Silakan masuk di situsnya e-ipo.co.id/id. Lalu akan muncul nih pada halaman pertama, ini adalah yang akan IPO. Bisa lihat ini book buildingnya ada beberapa, dan kita fokus ke hanya satu prospektus, yaitu adalah Mtel, PT Daya Mitra Telecommunication, sektor infrastruktur, periode book building 26 Oktober 2021 sampai 4 November 2021, perkiraan harga di antara 775 sampai 975, saham yang ditawarkan 229.205.120 lot. Prospektusnya silahkan di-download, tinggal diklik seperti ini. Jadi kalau mau info lebih lanjut, silahkan login. Dan kalau pengen daftar ataupun ingin membeli saham ini, tinggal info lebih lanjut, login, dan silahkan pesan di emiten Mtel. Kita bahas sekarang move ke prospektus. Ini udah gua download. Ini adalah prospektus sebanyak 585 halaman. Jadi kalau lu benar-benar fokus atau concern terhadap Mtel dengan bagaimana sih ke depannya, jangan sama seperti yang kemarin tuh, yang Bukalapak udah gua bedah bahwa ini nggak baik nih, awalnya aja udah nggak baik, minus. Nyatanya bener kan, MI manajer investasi pada lari, belum ada sampai 6 bulan udah pada lari dari emiten Buka. Nah sekarang jangan sampai case-nya sama kembali nih, kita harus bedah dulu terhadap Mitratel. Di sini ada 585 halaman. Apakah 585 halamannya dibaca semua? Jawabannya iya, kalau misalkan gabut. Tetapi kalau misalkan ada kerjaan, ini lu baca video ini aja udah cukup menjadi gambaran lu, udah menjadi cukup buat keyakinan lu bisa beli apa enggak. Oke. Yang penting pertama adalah jadwal. Ini adalah jadwalnya dari emiten Mtel ya. Masa penawaran awal 26 Oktober sampai 4 November 2021. Artinya udah lewat. Sekarang tanggal 14 November. 14 November berarti udah ngelewatin perakiraan tanggal efektif. Udah dapat tadi. Pendaftaran dari otoritas jasa keuangan. Udah didapat tadi ya, sekitar 700 sampai 900. Perakiraan masa penawaran umum. Artinya nih hari Senin, tanggal 16 hari Selasa. 16 sampai 18 November lu udah bisa untuk membeli saham ini, membeli saham Mtel jika lu tertarik masuk ke Mtel. Perakiraan tanggal penjatahan 18 November, poolingnya yang bakal dipakai adalah pooling loanen ya, berdasarkan fix ya. Karena ada dua sekuritas yang menjabatani, yaitu adalah Dana Reksa, satu lagi adalah Mandiri. Nanti kita bahas. Lalu selanjutnya tanggal distribusi, tanggal IPO, yaitu adalah 22 November. Tanggal distribusi 19 November, tanggal IPO tercatat itu adalah 22 November. Artinya dalam jangka waktu
hari Senin sampai Jumat itu sudah bisa IPO. Jadi jangan sampai ketinggalan kalau misalkan lu emang tertarik sama emiten ini. Kita catat. Kita lanjut ke bawah. Mitratel, lihat, buy Telkom Indonesia. Langsung dengan yang namanya Telkom Indonesia. Dengan hal ini bisa dikategorikan bahwa Mitratel merupakan anak dari Telkom Indonesia atau dengan kode emiten TLKM. Kita ketahui sendiri bahwa Telkom itu mempunyai sepak terjang yang luar biasa gitu. Dan salah satu menjadi primadona dengan tingkat likuidasi yang sangat tinggi gitu. Apakah Mitratel akan seperti sama dengan induknya? Belum tentu. Banyak case-case yang tidak seperti itu. Contoh, Waskita Beton Proskes dengan Waskita, mana yang lebih liquid? Wika dengan Weton, mana yang lebih liquid? Dan masih banyak lagi anak-anak perusahaan yang belum tentu keberhasilan atau likuiditasinya sama dengan induknya. Jadi kita harus bedah, benar-benar dibedah. Oke? MTEL dengan kode emiten MTEL mempunyai nama kepanjangan PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk, kegiatan usaha jasa penyedia menara telekomunikasi. Artinya di sini pasti yang menjadi ikatan adalah Telkom Indonesia. Di samping ada beberapa mungkin kerjasama lagi di luar Telkom. Nah, ini adalah underwriternya atau penjamin pelaksana emisi efek, yaitu adalah PT BRI Dana Reksa Sekuritas dengan kode brokernya itu OD. Satu lagi adalah Mandiri Sekuritas, di mana Mandiri Sekuritas itu merupakan salah satu mama gajah. Maksudnya apa? Dengan adanya mama gajah sebagai salah satu underwriter, artinya di sini pada saat perusahaan Mitratel ini akan IPO, ini akan terjadi perang psikologis yang bermain. Akan menjadi permainan naik turun. Bisa naik seketika, turun seketika. Tergantung terhadap yang namanya market cap. Seberapa besar market cap, itu akan mempengaruhi seberapa besar tingkat volatility emiten tersebut. Apakah ini baik, pertanda baik? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Karena ini ada dua ya, Dana Reksa dan Mandiri Sekuritas. Untuk Dana Reksa sendiri bukan tipikal yang memainkan secara psikologis market ya. Sedangkan kalau Mandiri Sekuritas jelas memainkan psikologis market. Tinggal pertanyaannya, poolingnya itu berapa besar? Ke Dana Reksa berapa persen? Ke Mandiri Sekuritas berapa persen? Kesepakatannya. Ini yang harus dipelajari dulu nih. Yang ini yang harus dibaca sebanyak 585. Berapa besar pooling yang didapat dari Mandiri dan Dana Reksa Sekuritas itu sendiri. Jika yang paling besar adalah dari Mandiri Sekuritas, artinya hampir bisa dipastikan permainan psikologisnya besar. Artinya di sini bisa bahwa penjatahan ya, pada tanggal penjatahan di sini tanggal 18 November. Misalkan lu tertarik beli 1000 lot, belum tentu 1000 lot tuh lu dapat. Bisa jadi cuma 10 lot ataupun 1 lot. Karena kenapa? Dengan adanya Mandiri Sekuritas, maka harga akan dibawa naik terlebih dahulu jika pooling ataupun penjatahan yang kita dapat sangat sedikit dibandingkan apa yang kita pesan. Berbanding terbalik kalau misalkan apa yang kita pesan itu sesuai atau hampir mendekati apa yang kita pesan penjatahannya, maka itu hampir dipastikan akan dibawa turun. Kalau itu adalah paling besar berada pada Mandiri Sekuritas. Kalau Dana Reksa 50-50. Tidak terpengaruh terhadap hal itu, tapi bisa jadi. Jadi tergantung berapa persen prosentase pooling yang didapat oleh Mandiri ataupun Dana Reksa itu sendiri. Lalu yang penting selanjutnya adalah kita next, ini di skip, ini daftar isi, silakan dibaca nanti. Ini adalah istilah-istilah yang ada di prospektus, silakan dibaca nanti. Lalu selanjutnya yang penting, ini adalah istilah-istilah, terus kita penting selanjutnya adalah, nah, riwayat singkat perseroan.
berdiri sejak 1995. Artinya bukan perusahaan yang abal-abal berdirinya pada zaman Covid ataupun baru 2012-2013. Udah melalui dua fase. Fase pada saat krisis 98 dan fase pada saat krisis selanjutnya 2008 dan 2020. Artinya di sini kestabilan sudah mulai terjaga. Selanjutnya ini adalah modal dasar atau secara keseluruhan modal ataupun komposisi yang ada, persentase saham yang ada atau persentase kepemilikan dari emiten Mitratel, di mana ada Telkom Malaysia Berhad, TM Communication Limited, American International Assurance Company Limited, PT Intidaya Sistem Lindodomitra, Mitra, PT Alatif Nusakarya Corporation, dan Koperasi Pengolah Teh Hijau Indonesia. Itu ya antara penting gak penting. Selanjutnya adalah yang penting kita lihat. Oke, kita lihat ini. Rencana umum penawaran saham perdana nih. Struktur penawaran sebagai berikut. Pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari portopel sebanyak 25 miliar 540 juta. Nah, atau sebesar 29,85% yang akan dimiliki atau yang akan dilempar ke publik. Menurut gue itu jumlah yang sungguh sangat besar ya. Kalau dari 100% dikasih sekitar 30%, itu cukup luar biasa besar. Dimana komposisi kepemilikan, lihat, komposisi kepemilikan nih. Komposisi kepemilikan ini 205 miliar yang bakal disetor. Komposisi kepemilikan, nah, 99% saat ini 95% milik Telkom, 0,01% milik Metra Digital Investama. Artinya ada dua ya. Artinya kalau kita kurangi 30%, artinya di sini Telkom ada sekitar 70% ya, 70% atau 69%. Itu it's good. Kenapa? Saat pemilik induk mempunyai 50+1% ataupun lebih, artinya di sini adalah para direksi yang ada di induk perusahaan akan mengawasi dengan baik dengan talenta-talenta yang sesuai untuk ditempatkan di jajaran direksi dari Mitratel itu sendiri, which is good. Oke. Sebanyak 29,85% dan sekitar 1%, lihat nih, sebanyak 1,00% dari saham baru kepada karyawan melalui program ESA dan pengeluaran saham baru sebanyak 1,15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran umum perdagangan saham, setelah penawaran umum perdagangan saham dalam rangka MESOP. Yang harus dibawain adalah MESOP. MESOP adalah kepanjangan dari manajemen employment bla 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 selanjutnya ya. Tapi sederhananya artinya di sini karyawan dikasih hadiah ataupun bisa juga dikasih diwajibkan memiliki perusahaan dari Telkom. Jadi karyawan di dalam Telkom diberi hak istimewa di mana harganya tentunya lebih rendah dari harga IPO. Misalkan harga IPO 800, harga MESOP misalkan hanya 600. Itu. Jadi diberikan voucher lah, gitu. Dengan diberikan voucher bahwa seluruh perusahaan ataupun seluruh karyawan mempunyai hak saham terhadap emiten dari MTEL, itu which is good. Artinya di sini menggambarkan bahwa manajemennya enggak pelit. Manajemennya cares terhadap karyawan itu sendiri. Itu pentingnya melihat apakah ada MESOP atau enggak di suatu perusahaan. Next. Ini adalah kegiatan usaha utamanya nih ya. Dibaca. Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar perseroan, perseroan menjalankan usaha yang bergerak di bidang bisnis menara telekomunikasi beserta ekosistemnya, termasuk jasa penunjang digital untuk mobil infrastruktur serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh perseroan. Tinggal ini dibaca bidang usamanya
ada instalasi telekomunikasi, konstruksi sentral telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, lalu aktivitas komunikasi tanpa kabel. Jadi benar-benar hulu ke hilirnya ada ya untuk emiten MTEL itu sendiri. Dan di sini untuk menunjang kegiatan usaha utama, di sini ada kegiatan usaha penunjang, ada konstruksi, jadi ada pendapatan sampingan lah gitu. Terus aktivitas telekomunikasi khusus, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, rambu-rambu jalan raya, elektronika, teknologi informasi dan lain sebagainya macamnya. Artinya di sini pendapatan tidak hanya berdasarkan dari induknya, tetapi dia bisa mencari penunjang-penunjang lainnya, which is good dari bidang usaha. Apakah sudah ada kompetitornya? Mungkin ada yang mirip-mirip seperti MTEL, yang mirip-mirip, tetapi yang bisa menguasai hampir segala aspek, seharusnya infrastruktur, elektronika, lalu hulu ke hilirnya ada, itu baru MTEL. Prospek usaha. Sebagai perusahaan menara telekomunikasi terbesar di Indonesia, sekali lagi tuh ada kata-katanya terbesar di Indonesia, itu pemanisnya. Perseroan berada di posisi yang tepat untuk menangkap pertumbuhan baik organik maupun anorganik untuk mempertahankan dan memperkuat kepemimpinan perseroan. Ini percatat ya. Untuk memperkuat dan mempertahankan kepemimpinan perseroan. Artinya di sini ada siklus yang berjalan di sini. Jika Telkom peningkatan pendapatan, maka secara otomatis itu akan berdampak secara langsung terhadap MTEL itu sendiri. Begitu juga MTEL atau labanya meningkat, maka akan tercermin atau akan menambah efeknya juga ke yang namanya ke induknya ke Telkom. Jadi which is good, saling correlated. Ini adalah pertumbuhan organik. Walaupun pasar kabel Indonesia memiliki berbagai operator, pasar di luar Jawa saat ini dominasi oleh Telkomsel di berbagai wilayah dan lain sebagainya macamnya. Karena sekali lagi Telkom adalah perusahaan BUMN ya. Jadi ini adalah anak BUMN, which is good. Ini adalah jumlah saham yang ditawarkan sebesar 29,85%, artinya kepemilikan publik sebesar 29,85%. Nilai nominal adalah 228. Pertanyaannya sekarang, apa bedanya nilai nominal dengan nilai intrinsik? Bedanya seperti ini. Sebuah uang nih, ini uang nih, uang Rp2.000 ya. Sebuah uang. Nilai intrinsik adalah bahan uang ini, yaitu kertas. Bahannya dari mana? Campurannya apa aja dalam bahan kertas ini? Itu adalah nilai intrinsik. Sedangkan nilai nominal itu adalah ini 2000. Angka nominal 2000 pada nilai uang yang menggambarkan besaran uang tersebut, itulah yang disebut sebagai nominal. Artinya harga saham per lembar itu 225 lembar harga nominalnya gitu. Sehingga tapi di sini harga penawarannya berkisar Rp775 sampai Rp975. Gak akan jauh dari plesetan harga itu. Mungkin hampir mirip kayak Bukalapak di kisaran 820 lah, di tengah-tengah di antara kedua itu, atau 850. Nilai emisi sebanyak 24.901.500.000.000 rupiah. Nilai penawaran 16 sampai 18 November 2021, indikasi tanggal pencatatan 22 November 2021. Nilai emisi sebesar 24 triliun. 24 triliun, apakah itu dikatakan sebagai saham gorengan? Kata gue itu masuk ke dalam kategori middle ya, atau second liner. Karena menurut gue yang bukan dikatakan sebagai second liner atau masuk ke first liner itu harusnya lebih dari 24 triliun. Itu lebih dari 100 triliun. Kenapa? Karena itu akan berat untuk dinaikkan. Tapi ini second liner hampir nempel-nempel ke first liner, ataupun bisa dibilang B gemuk lah. Kalau misalkan kita nilai IPK ya, B gemuk gitu. Dan ini adalah rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham. Ini penting nih untuk melihat dana masyarakat yang sebegitu besar, 29,85% suntikan dananya, itu bakal lari kemana?
apakah buat bayar hutang atau buat ekspansi. Ternyata sekitar 90% akan digunakan untuk memberikan fleksibilitas bagi perseroan untuk memanfaatkan peluang di masa yang akan datang, yaitu sebesar 44% akan digunakan sebagai ekspansi, which is good. 44% sebagai ekspansi. Artinya di sini ada peluang untuk menambah lagi pendapatan. Dan sebesar 56% untuk belanja modal anorganik seperti strategis portofolio dan strategis produk, yaitu operasional lah ya sifatnya gitu. But sini ada tujuan ekspansi sekitar 44%-nya, which is good gitu. Lalu kita lanjut adalah struktur permodalan. Udah gue jelasin tadi, kepemilikan sebanyak 29,85%. Tapi yang mungkin disebar tuh sekitar 28% karena 1%-nya itu untuk mesop ya. Nih, untuk mesop 0,03%. Kita lanjut adalah laporan keuangan. Ini yang paling penting. Gak usah baca yang ini nih. Kita lihat ini aja, fokus ke sini. Ada 3 rasio yang ada dalam prospektus ini, yaitu adalah rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas. Oke. Rasio profitabilitas 2018 sampai 2021 naik, which is good. Margin laba bersih naik, bahkan dari 2020 lebih naik ke 2021 21,7%. Ini tidak terlepas dari dipaksanya orang Indonesia untuk berubah habit dari konvensional menjadi digital, dari 1.0 menjadi 4.0 seketika. Itu jadi which is good. Itulah kenapa laba bersihnya naik seketika. Laba bersih dibagi jumlah ekuitas naik 10,2%. Di sini laba bersihnya pun naik. Jadi which is good kalau masalah profit, karena tidak terlepas dari kondisi pandemik seperti ini. Yang kedua adalah rasio likuiditas. Artinya tingkat likuiditas atau kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Di sini ada rasio kas sama rasio lancar. Cash ratio itu menggambarkan tingkat sensitivitas suatu perusahaan ya dalam membayar atau melihat penyimpanan dana cadangan. Artinya kalau semakin dikit dana cadangan itu tidak menggambarkan baik-baik aja. Kalau tingkat cadangan dananya itu dikit. Di sini tingkat cadangan dananya itu sebanyak 0,2%. 0,2x ya, bukan persen. 0,2x. Menurut gua itu nggak bagus ya, 0,2x. Yang bagus itu tingkatnya sekitar 1 sampai 3. Itu yang bagus. Untuk cash ratio. Sedangkan untuk rasio lancar ataupun current ratio itu sendiri itu menggambarkan tingkat si perusahaan tersebut dalam membayar hutang dalam jangka pendek. Idealnya untuk rasio lancar ini adalah di angka 2x ya, di angka 2x atau sampai 3x. Ya molor-molornya atau toleransinya 1,5 sampai 3 gitu. Artinya, di sini adalah 0,5x. Ini menggambarkan tingkat kemampuan perusahaan tersebut, dalam hal ini Mitratel, dalam membayar hutang itu very bad. Artinya di sini manajemen itu sangat percaya diri ya, sangat percaya diri untuk gua nggak bakal ngutang. Artinya gua nggak akan utang jangka pendek, jadi nggak masalah gua nggak punya penyediaan dana. Dia nggak punya yang namanya dana darurat yang harus dipakai. Artinya kalau saat lagi gebuknya parah, amsyong ini bisa goyang banget ini perusahaan itu. Lanjut adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas bisa dilihat ini jumlah liabilitas dibanding jumlah aset itu debt to equity. Di sini adalah DER. Jumlah liabilitas sebagai tingkat ekuitas itulah debt equity ratio atau DER. DER-nya 1,4. Iya, dikatakan sehat, dimana sebenarnya di bawah 1 yang sehat. Karena perusahaan yang di atas 1 artinya di sini ada sedikit kemacetan dalam kasnya. Jadi ada kemacetan dalam kas sehingga dia mengutang dengan jangka pendek. Nah, inilah yang harus dibongkar. Why?
kenapa si perusahaan atau si manajemen ini tidak menyiapkan dana cash ataupun dana darurat atau dana simpenan, dan kenapa hutangnya itu cukup tinggi 1,4. Walaupun lihat dari 3,5, 1,6 naik lagi 2,1, turun lagi 1,4. Harus ditanya dulu kenapa naik turunnya signifikan. Ya memang karena di sini dia ada kemacetan dalam tingkat cash inflow-nya, ada sedikit macet. Tapi harus dibaca lagi, didetailkan lagi why-nya. Why tanda besar. Oke. Lalu yang paling penting berikutnya adalah ini, resiko. Setiap kita melihat suatu perusahaan itu IPO, apakah baik untuk masa depan, ataukah bisa dijangka panjang walaupun di bawah turun, yang kita harus lihat adalah resiko. Dengan kita bisa resiko, kita bisa melihat peluang ke depannya. Di sini ada resiko usaha yang bersifat material, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan perseroan. Resiko umum yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan. Dan resiko umum berikutnya berkaitan dengan COVID-19, silahkan dibaca aja. Nah, yang penting inilah resiko bagi investor. Ini menurut gua ini yang paling penting ya, karena kita sebagai investor. Yang pertama adalah kondisi pasar saham di Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas dari saham perseroan. Jelas. Fluktuasi harga dari saham perseroan. Jelas. Perubahan nilai rupiah terhadap USD atau terhadap mata uang lainnya. Jelas. Berarti di sini ada faktor currency akan mempengaruhi pergerakan dari emiten MTEL. Artinya di sini dia akan bermain dengan dollar. Apa itu hutangnya yang bermain dengan dollar, ataupun dia mengekspor atau mengimpor. Nah, itu yang harus dicari. Bahan utamanya dari mana nih MTEL. Berikutnya, penjualan saham perseroan di masa depan dapat merugikan harga saham perseroan tersebut. Hukum di Indonesia memiliki ketentuan yang dapat mencegah pengambil alihan perseroan. Penerapan peraturan OJK terkait benturan kepentingan dapat mengakibatkan pembatalan beberapa transaksi yang merupakan kepentingan terbaik perseroan. Investor mungkin dibatasi oleh pemegang hak saham minoritas. Ya, memang benar gitu. Jadi itu yang harus kita pahami, resiko sebagai investor. Dan yang terakhir, yang harus benar-benar menjadi concern karena kita investor adalah ini, kebijakan dividen. Apa? Bahwa perusahaan akan membagikan dividen interim. Apa itu dividen interim? Dividen interim itu ibarat persekot yang dibagikan sebelum RUPS. Jadi udah yakin nih, oh penghasilan labanya 100 juta misalkan. Ya udah persekotnya sekitar 10 juta dibagikan kepada para pemegang saham. Itu which is good. Artinya manajemennya tidak pelit. Dan selanjutnya adalah merencanakan kebijakan pembagian dividen kas sebanyak 70% dari laba bersih untuk setiap tahunnya dimulai dari tahun buku 2021 dengan tidak membatasi pengecualian yang akan ditetapkan kemudian, dan dapat dengan dasar perhitungan bahwa perusahaan akan memberikan keuntungan yang proporsional antara pemegang saham dengan tetap memperhatikan adanya pertumbuhan perseroan di masa yang akan datang, yaitu adalah pembagian dividen. Jadi di sini udah dijamin oleh manajemen dari buku 2021 dan seterusnya, jika ada laba di atas istilahnya dari 100% laba, 70%-nya akan masuk ke RUPS. Ya, kalau gue pribadi kalau bisa masuknya 90%. Yang harus dipertanyakan 30% ini itu kemana? Apakah untuk tujuan ekspansi, bayar utang, atau apa? Ini yang harus diperjelas. Tetapi dengan 70% ini, ya bisa dikategorikan baik masih. Gitu. Jadi itu kurang lebih untuk mengenai prospektus dari MTEL secara garis besarnya. Untuk lebih lengkapnya silakan baca prospektus ini sebanyak 585 halaman. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan mengenai prospektus dari MTEL. Semoga menjadi pencerahan ya. Conclusion dari prospektus ini, kalau gue sebagai investor, apakah gue akan beli emiten MTEL? Peluang gue beli mungkin sekitar 65-70%.
ada 30% resiko yang akan gua ambil atau resiko yang akan gua hadapin. Kenapa? Karena ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang tadi gua kasih tahu tuh beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Poin-poin plusnya dia membagikan dividen gitu. Dia poin plusnya dia membagikan dividen, dia membagikan mesop, dia membagikan interim. Lalu hutangnya iya bisa dikategorikan sedikit tinggi tapi masih normal lah gitu. Tapi ada beberapa pertanyaan yaitu kenapa dia tidak mempunyai cash simpanan? Kenapa kenapa macet atau kasnya itu macet tidak lancar? Lalu selanjutnya itu adalah kenapa dividen yang dibagikan hanya 70% dari laba, tidak 90% atau 80-90%. Kenapa hanya 70%? Itu yang harus dijawab-jawab dulu. Jadi kalau gue menyarankan hanya sekitar 65-70%. Sisanya ya artinya di sini kategori yang diambil kalau lu mengambil saham Entel itu masuk kategori high, very high. Bisa high, very high. Tinggal kita lihat penjatahannya berapa persen. Kalau gue pengen beli, ya gue beli tapi misalkan gue ada 100% dana gue, ya sekitar cuma 5% atau 10% yang gue pakai untuk masuk ke saham IPO ini. Dimana tujuannya berharap apa yang gue pesen itu jumlahnya sedikit. Biar bisa yang namanya lu bisa naik arah. Sebelum ini lu perhatikan beberapa berita sudah mulai ngegoreng dari saham Entel, yaitu akan ekspansi. Artinya akan meningkatkan laba. Ini menjadi tanda sinyal awal bahwa Entel akan digoreng ke atas atau auto reject atas terlebih dahulu. Ya, itu kurang lebih yang bisa gue sampaikan. Happy Minggu, happy Sunday. Gue Fajar Siddiq pamit. Bye.